ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Sama kita nanti saya minta supaya bisa gantian untuk membacanya supaya kita bisa interaktif gitu. Ya. Kita udah Iya, siap Pak. nih sekarang. Yuk, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Silakan berdoa. Salah satu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami. Biarlah Tuhan apapun yang disampaikan oleh Pak Fendi Tuhan, boleh kami mengerti Tuhan dan boleh kami pahami. Kami menyerahkan Tuhan, Kau mengurapi setiap media yang kami pakai, jaringan internet Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih seluruh kesempatan ini kami hantarkan ke dalam Tuhan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya. Selamat pagi dan semuanya semangat untuk belajar sama-sama dalam Tuhan ya. Ya, Pak, semangat. Selama ini pelajaran bisa dimengerti? Bisa. Oke. Jadi saya lanjutkan, ini bukan teori, tapi ini adalah hasil daripada aplikasi kalau saudara nanti mau berhasil dalam pelayanan. Jadi minggu yang lalu saya memang agak lain masuknya melalui leadership kepemimpinan. Saya ambil dari Rocket. Jadi saya kasih judul Rocketman, keberhasilan kepemimpinan. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Rocketman, keberhasilan kepemimpinan. Ya, minggu yang lalu itu dasar-dasar dari panggilan saudara. Nah, saat ini saya mau sambung bagaimana hidup saudara bisa dipakai ya setelah saudara dipersiapkan ini di Singkawang. Terus gitu saudara bisa lepas landas. Saya pakai terminologi lepas landas. Artinya begitu saudara terjun, saudara itu step-stepnya, langkah-langkahnya, apa yang saudara ambil keputusannya itu ya bisa mantap. Ya, siapa di sini yang mau dipakai dengan Tuhan dengan luar biasa? Saya mau lihat tangannya. Wah. Ya. Mari. Dar. Ya. Mari kita baca nomor 2, 3, 2, 1. Kesuksesan. Kesuksesan lepas seorang pemimpin lepas landas. Ya. Nah, saya minta supaya hidup saudara punya prinsip dalam mengajar. Jadi prinsip itu adalah ketulusan saudara di dalam Tuhan. Ya, kalau kita melayani Tuhan, tidak ada dasar ketulusan, nanti saudara akan goncang. Ketulusannya itu di mana? Bukan perasaan, tetapi itu adalah hal-hal dasar. Di mana saudara itu ambil keputusan untuk ngajar, saudara untuk khotbah, terutama pada waktu membangun rumah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau saudara nanti ya hari pertama, atau bulan pertama, atau tahun pertama, ini bisa lihat saya. Saudara enggak usah takut. Saudara bisa pakai ini. Apa ketulusannya? Saya membangun, umpamanya tahun-tahun pertama, saya ajar mereka untuk menjadi rumah doa. Bagaimana jemaat itu bisa berdoa. Nah, ini adalah dasar. Jadi saudara nggak nyuruhin aja. Saudara nggak usah nyatet. Nanti saya kirim ini makalahnya. Tapi saudara dengarkan ini. Jadi, saudara, kalau kita jadi hamba Tuhan ya, nyuruhin. Saudara harus berdoa dong. Saudara harus memuji. Lama-lama itu, ya, hati itu bisa turn off. Aduh, ya bagaimana berdoa itu? Nah, saya minta supaya saudara ini
bertumbuhnya itu mantap. Seperti saudara jadi nggak usah bingung, saudara nggak usah kehabisan amunisi, jadi saudara tahu langkah-langkahnya. Tahun pertama ini aku mau membangun rumah Tuhan yang macam apa di dalam doa, di dalam puji-pujian. Nah ini saya makanya kalau saudara lihat house of prayer, house of worship. Ya, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana menjadi rumah yang punya kuasa di dalam Tuhan. Jadi nggak gampang menyerah. Terus gitu house of covenant. Ada perjanjian. Jadi saudara kalau saudara membangun jemaat Tuhan, kalau bisa jangan cuma mereka datang and then 2 minggu lagi nggak datang. Terus gitu minggu keempat datang lagi. Terus minggunya lagi nggak datang. Ajarkan itu menjadi rumah yang ada perjanjian. Kenapa harus berjanji? Gitu. Berjanji pada Tuhan dan berjanji untuk hidup mau bertumbuh. Karena dalam rumah Tuhan itu harus berakar. Terus gitu bertumbuh. Terus berbuah. Nah itu saudara harus ngajar. Nggak bisa nyuruhin. Nah, saudara sendiri ini saya tonton nih, Pak. Ini enggak teori. Makanya ya tahun ini oleh kemurahan Tuhan saya di rumah Tuhan cuma satu. Saya merayakan 40 tahun. 40 tahun. Enggak ada isu. Tidak ada soal duit, tidak ada soal wanita, tidak ada soal tahta. Nih, saya udah siap-siap untuk memberikan tempatnya saya pada generasi yang baru. Semuanya. Semuanya. Karena ini bukan gerejanya Pastor Fendi Hutomo. Enggak. Betul. Tuhan pinjam hidup saya, maaf ya Tuhan, maksudnya supaya lebih jelas. Supaya saya ini dari jalan Kalimantan, Pak. Rumah saya itu Kalimantan. Dipinjam hidupnya untuk membangun rumah Tuhan di San Francisco. Cuma dipinjam. Kenapa begitu? Maria dipinjam perutnya sama Tuhan untuk melahirkan Yesus. That's it. Yusuf suaminya apa? Orang yang setia. Tapi tidak kayak Rasul Paulus. Baik. Ya, makanya saya mau supaya saudara ini kalau nanti diutus dari Singkawang, saudara bukan asal-asalan jadi gado-gado. Khotbah yang ini terus deh, umpamanya ini Alkitab ya. Inilah Tuhan urapi telunjukku ya, terus bukan gitu. Karena rumah Tuhan ini harus berbuah. Jadi saudara harus mengajari bagaimana mereka itu covenant. Sehingga mereka nggak ngomongin saudara di belakang. Ya, betul. Kekuatan apa saya 40 tahun? 40 tahun saudaraku ibaratnya kerja untuk Tuhan 40 tahun itu kalau lihat ke belakang nggak gampang. Terus gitu House of Bread. House of Bread itu bagaimana untuk cinta firman. Bagaimana saya mau tanya, saudara suka kopi apa enggak? Kan tiap hari enggak selalu minum kopi. Enggak selalu 24 jam saudara itu baca firman. Gimana untuk membuat firman itu jadi sukacita kalau baca?
Jadi nggak sepertinya berat. Menjadi house of bread. Bread itu ya kayak wah, aku makan loh hari ini. Nah, saudara, orang dengar itu kalau nggak makan capek loh saudaraku. Aduh, terus bisa ngantuk. Nah ini supaya firman itu bisa menarik. Nah saudara ajar. And then house of misi. Aduh, misi lagi. Saudara, benang merahnya ikut sama Tuhan, benang merahnya pelayanan saudara, kalau nggak bisa connect sama orang lain, mati Pak. Yaitu misi. Makanya Tuhan Yesus dikirim itu untuk memenangkan kita. Nah sekarang Tuhan Yesus panggil kita untuk memenangkan orang lain. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Nah itu adalah prinsip. Jangan zigzag Pak. Betul. Jadi saudara nanti ya, nanti setelah kira 3 tahun, 4 tahun, mantap itu pertumbuhannya. Nanti kalau saudara dipanggil sama orang untuk menjadi berkat, Pak, tolong bisa enggak khotbah yang soal rumah Tuhan itu. Mantap Pak. Jadi saudara enggak gaduh-gaduh. Saudara tidak diombang-ambingkan segala macam pelajaran. Nah kalau kita bisa, katanya dia. Nah kita masih kecil. Masih kayak anak kecil. Tapi kalau saudara sudah dewasa, saudara bisa ngerti kekuatanku oleh Tuhan itu dalam hidupku ini di area mana. Ya, jadi house of misi. Terus setelah itu house of balance. Bisa katakan sama-sama house of balance. 3, 2, 1. House of balance. Lihat saya. Rohani dan jasmani harus balance, Pak. Tidak bisa kita terlalu rohani. And then soal-soal natural dalam kehidupan kita gagal. Kita jadi batu sandungan. Betul. Jadi balance saja. Itu ajarkan. Saya diajar sama bapak rohani saya untuk hidup dalam balance. Rohani ya, tetapi di dalam hal natural kamu berhasil. Ya. Dalam masa muda saudara, nggak ada banyak isu. Isunya biasa. Ya, gagal minta ampun. Tapi jangan sampai saudara bikin honor, apa itu namanya? Honor itu apa ya? Onar. Sampai menjadi batu sandungan. Ngerti kok adik-adik. Ngerti. Ya, onar. Ya. Saya sendiri sampai onar. Jadi hidup saudara ngalami struggle, tetapi nggak sampai yang aneh-aneh. Terus gitu saudara milih jodoh. Wah, sudah rasanya pas. Putus. Tapi saudara tahu bahwa putusnya baik, tidak sampai menyakitkan gimana, ya lebih baik daripada diterusin. Tapi hancur di tengah jalan. Hal-hal ini adalah hal-hal yang mana saudara harus bisa menyelami. Terus gitu dalam saudara nanti punya rumah tangga. Iya, lihat saya. Kalau punya anak 1, saudara tadinya di depan. Terus gitu kalau saudara perempuan jadi ibu, gimana saudara? Saudara harus menjaga baby saudara. Harus balance. Dulu istri saya duduk sama saya di depan. Tapi setelah punya anak pertama, sampai hari ini,
dia nggak pernah lagi duduk di depan. Itu kadangkala orang tanya, kenapa nggak duduk? Ya bukan panggilannya. Nah ini harus siap, Pak. Nah inilah hidup yang punya prinsip ketulusan. Orang itu namanya orang, mulutnya gatal. Kepengen tanya. Nah kalau tanya itu saudara jangan tersinggung. Betul. Jangan saudara tahu-tahu marah. Nanti saudara nggak bisa khotbah. Betul. Nah, saya minta supaya saudara siapkan house of balance. Terus, house of giving. Memberi. Saudara ajar. Jangan merasa kayak itu sekali lagi kayak kalau domba itu ya diperesin semuanya. No. Saudara, banyak gereja-gereja yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Tetapi dia mau lakuin visi Tuhan yang besar. Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada uang. Tuhan nggak perlu uang. Tapi pelayanan, sewa ini perlu uang. Makanya saudara harus bisa menjadi good steward. Makanya saya 40 tahun, saya serahin sama orang yang betul-betul nanti ya selanjutnya melayani sama-sama. Nah ini penting, Pak. House of giving. Jadi jangan saudara, mari kita memberi. Nah, lama-lama orang, kenapa aku harus memberi ya? Karena orang nggak tahu. Jangan terpojok. Ya kan kamu harus tahu. Dalam Tuhan harus memberi. Nah ini namanya saudara ini gembala. Ya, lihat saya. Ini rasul. Lihat. Ya, jempolan. Ya. Semua pelayanan itu di dalam pelayanan rasul. Terus kalau ini telunjuk nabi. Demikian firman Tuhan. Demikian. Nah, ini. Kalau ini yang paling tinggi, tengah, itu penginjil. Makanya saudara nginjil khotbahnya itu untuk apa? Siapa mau terima Tuhan Yesus? Khotbahnya kencang. Khotbahnya tajam. Khotbahnya itu mendobrak. Karena mereka dari dunia. Tapi terus dengarkan. Keempat adalah gembala. Dan itu firman Tuhan luar biasa. Yang lain itu koma. Rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan seorang gembala harus bisa ngajar. Lihat saya. Ya, ngajar itu jari telingking. Lihat. Saudara kalau kupingnya gatal, maaf ya. Garuknya kan enggak dengan jempolan. Dengan apa? Kuping ini diajar oleh guru. Kadangkala kalau saudara kedatangan di situ seorang rasul, hanya sebagian aja yang ngerti. Yang lain aku nggak ngerti. Nah kalau sudah rasulnya pulang, nah saudara minggu depannya saudara ngajar. Itu loh yang dimaksud sama hamba Tuhan itu waktu minggu lalu. Nah, itu lihat saya. Nah, kupingnya itu kuping jemaat rohani saudara itu diajar. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah, lihat saya. Rasul Paulus berkata, lihat. Ya. Aku itu seperti bertinju. Bertinju ini bukan meninju hamba Tuhan. Lihat saya. Semua pelayanan itu saling menundukkan diri. Meninju iblis. Kenapa saudara perlu mengundang hamba-hamba Tuhan yang lain? Karena yaitu orang itu gampang bosen. Nah,
Nanti contohnya itu lagi. Gayanya, intonasinya. Nah, lihat saya. Supaya saudara ini punya teman, nah sepelayanan, nanti kalau saudara undang, umpamanya nabi, umpamanya katakan itu Yohanes ya, itu jemaat. Tahu-tahu nabinya datang manggil Yohanes. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau patah semangat. Karena Tuhan sudah melihat dari permulaan. Engkau ingin. Demikian firman Tuhan. Jangan patahkan semangat. And then sudah selesai. Dia tanya sama kamu. Pastor. Kamu bilang ya soal aku? Gitu. No. Enggak. Loh kok dia sepertinya kayak membaca? Nah, ini lihat. Semua pelayanan itu menghantam taktik strategi daripada iblis. Jadi Tuhan kirim orang yang nggak kenal Yohanes. Tahu-tahu sepertinya hidupnya Yohanes itu dibaca. Membuat Yohanes itu bertobat. Aduh Tuhan, ya Tuhan, aku mau. Wah, luar biasa. Jadi 5 pelayanan dari rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, dan guru. Wah, itu dipakai Tuhan. 5 jabatan ini. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah, saudaraku. And then ini cara membangun ya, ketulusan. Jadi bukan dengan feeling. Feeling itu hari ini bisa baik, tapi 5 jam lagi kalau dengar sesuatu yang nggak enak, hati kamu kena efeknya. Tapi ini yang normal aplikasinya. House of Excellence. Tolong Pak. Rumah Tuhan. Saya pernah ke Ternate. Saudara tahu saya ke Ternate dari Padang itu naik kapal kira-kira 11 jam. Itu semua yang di atas itu. Jadi kapalnya itu ada 2. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Yang di atas tumpah semua. Bener. Ya. Saya sudah makan nasi. Nasinya itu banyak. Sudah nasi bungkus. And then ikannya, lauk pauknya cuma 2 sayap ayam goreng. Cuma 2. Saya pikir, pantas ya, beras di Indonesia ini habis. Sering habis. Kita makan di situ. Maksudnya, lauk pauknya dikasih 2, nasinya banyak. And then 11 jam. And then berhentinya di tengah-tengah. And then dijemput naik kapal. Saudara capek. Secara fisik capek. Tapi begitu saya masuk ke rumah Tuhan, lihat saya. Aduh, roh saya bangun. Ini kan Ternate, saya nggak pernah, Pak. Masuk ke pedalaman pulau kecil. Tapi masuk ke gerejanya, saudara, bukan mewah. Terus ada tulisannya, House of Prayer, rumah doa, rumah penyembahan. Wow. Makanya kalau saudara ya punya gereja, lihat saya, atur. Nanti orang kalau baru masuk ini, psychologically ya, jiwa nih, merasa aman. Ini loh, gereja yang kayak gini loh, aku mau. Tapi kalau sudah berantakan, nih dengarkan saudaraku, rohnya itu berantakan, nggak teratur, nggak prinsipal, itu nggak berbicara pada orang, tapi orang kok kayak gini ya. Gereja, tapi kok nggak kayak gereja, tapi kayak persekutuan aja. Seruduk. Waduh. Nyanyi nggak persiapan. Mau nyanyi apa? Loh,
Lah, kan di situ singers itu be appointed. Kamu kan sudah sembahyang. Nah, saudara atur dengan kuasa Roh Kudus. Nggak usah terlalu panjang, tapi padat menuju sasaran kebutuhan. Lah ini kalau anak-anak muda, semua kumpul kayak saudara, masa saudara mau berkhotbah tentang akhir zaman? Meskipun saudara ada urapan yang nggak pada tempatnya. Benar. Masa saudara, jika saudara punya keluarga, nah saudara siapin dulu bagaimana untuk memilih calon hidup yang sepadan untuk pelayanan. Terus gitu bagaimana untuk jati diri bertumbuh di dalam Tuhan. Nah kalau saudara tidak usah terlalu banyak sampai saya ada 21 poin untuk sudah capek itu mereka. Jadi, tapi padat, tapi saudara betul-betul memenuhi kebutuhan mereka. Menjadi house of excellence. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, sekali lagi, ini ya saya nggak nyuruhin. Saya nggak pernah pakai sandal. Saya keluar dari rumah, at least pakai sepatu. Sepatu Keds pakailah. Saya lihat anak Indonesia di Australia, yang saya sudah pernah ngomong. Saya bisa bedain loh. Mana orang Indonesia di Australia. Karena apa? Penampilan. Bukan penampilan saudara harus mewah. Saudara ini diurapi. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, senyum. Tapi saudara kalau ditanya orang, ya filternya Tuhan aku harus jawab apa. Nggak usah terlalu gimana. Nanti Tuhan akan pimpin. Wah orang ini kalau ngomong ya ada hikmatnya. Ada pohon kehidupannya. Lihat, saudara belum menikah. Tetapi saudara lihat, banyak itu di gereja-gereja anak muda. Tapi om-om, ayah-ayah, itu merasa diberkati sama anak muda. Karena apa? Ya Timotius yang dipersiapkan oleh Rasul Paulus. Saya mau saudara Timotius di akhir zaman ini mempunyai hikmat marifat. Yang terakhir, penting. House of godly skillful. Ya, saya bangga kalau saudara bisa belajar. Nah, belajar di dalam apa saudaraku? Untuk presentasi, membawa presentasi yang baik. Saudara tanya Pak David ini loh. Dia ahlinya teknik di dalam hal-hal gadget itu. Ini bapaknya Pak. Ini bapaknya IFGF itu Pak David ini loh. Benar. Jadi saudara ada bobotnya gitu loh. Jadi PowerPoint kalau bisa saudara siapin dengan baik. PowerPoint yang sekarang anak saya ngomong. Dia ngomong sih, dia kasih koreksi. PowerPoint gambarnya sudah lama. Harus yang baru supaya anak-anak yang muda itu bisa interaktif. Wah. Tadinya bilang gimana. Nah, menurut saya sudah ganti, tapi seleranya saudaraku beda. Nah, saudara kayak begini, saya selagi ngomong ini, saya juga film loh. Film. Saya sudah di dalam COVID ini, saya buat 30 film untuk sharing. Jadi saudara, tadi saya sudah ngomong ya, house. Saudara, kalau mau minta bahannya, saya kasih. Terus saya bikin, karena jemaat itu dulu ya, semua 100% anak muda. And then Tuhan berkata,
Kamu maunya gimana? Tuhan, aku dijamah dan bisa berubah itu karena kepenuhan Roh Kudus. Kamu mau jemaat untuk dipenuhi Roh Kudus? Ya mau. Jemaat saya dulu itu, saudaraku, dari 11, saya pindah kota ya. Mulai dengan 11 orang. Terus bertumbuh sampai jadi 60. Terus 60 itu saya dapat firman. Menangkan pakai spanduk. 120 orang penuh Roh Kudus. Itu kan di Alkitab. Saya pasang spanduk itu sebagai visi. Digenapi, Pak. Digenapi 120. Jadi saudara ini melayani Tuhan ada visinya. And then kita buat kota tercinta, kota pujian. Wah, itu sebagai apa? Tiap tahun supaya kita nggak jadi sebagai apa itu ya, sauh, nggak zigzag. Jadi jangan bulan ini berbicara soal apa itu anak muda, and then setelah itu 2 bulan lagi berbicara yang soal akhir zaman. Jadi nggak bisa systematically membangun. Terus gitu kita kira-kira 7 tahun, and then kita bertumbuh, and then bersama, together. Kita pakai nama together. Sekarang tahun ketiga, a greater blessing. Berkat yang lebih. A greater power. Wah, sudah. Nanti kalau sudah digenapi, ya kita berdoa lagi. Tuhan mau kemana? Nah inilah saudaraku. Saya kasih ini nggak teori. Jadi saya percaya Tuhan ini selagi di Singkawang, Roh Kudus sudah mempersiapkan saudara. Benar nggak? Benar. Ya. Kamu punya impian. Terus kedua, ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketulusan. Ketulusan atau integritas. Ya. Nah ini firman Tuhan. Ini Raja Daud. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku apa? Menanti-nanti engkau. Saudara, bedanya pelayanan Saul dan Daud di mana? Saul itu ya, dia apa itu kurang percaya diri, makanya dia itu insecure. Insecure itu apa ya Pak David ya? Apa ya? Kurang aman, nggak ngerasa aman. Tidak ya maksudnya mantap ya, tidak selalu mantap. kurang gitu. Selalu kurang. Jadi apa yang dia kerjain itu dia minta approval dari orang. Nah ini nggak biasanya itu motivasinya itu, dengarkan saudaraku. Kenapa dia bisa gitu? Karena ya latar belakang. Kalau di dalam retreat saya lihat ada pelepasan. Bereskan saudaraku. Bereskan masa lalu kamu. Itu bisa kebawa. Trust me. Saya bereskan itu kira-kira 12 kali didoain pelepasan, Pak. Dan puji Tuhan lah, ada orang yang mau mendoakan seperti saya. Ini seluruh dari gereja IFGF itu. Kenakalannya nggak seperti kayak saya dulu. Tapi saya mengalami pengubahan. Jadi dari mulai masa muda, masa pacaran, yang saya tidak kenal Tuhan, sampai saya sudah jauh, sampai sudah punya anak yang tidak lasim, digugurin, udah 2 kali Pak, saya. Benar, tetapi di dalam mata Tuhan, itu saya belum kenal Tuhan ya. Makanya terus saya, aduh kapok aku sudah. Segala apapun di dunia aku sudah rasain. Di penjara ya sudah, dipukulin sudah. Mau apa lagi? Mau apa lagi?
Makanya terus akhirnya ya udah melayani Tuhan. Nah ini kayak begini bereskan. Karena pada satu kali nanti kelak setelah 15-20 tahun lagi, kalau kamu tidak bereskan itu benih itu, ya saya tidak berharap akan bertumbuh. Nah, saudara betul-betul bisa menang. Ada teman-teman yang banyak teman-teman yang gagal karena masa-masa lalu. Saul ini ya hidupnya karena masa lalu yang tidak pernah secure. Jadi dia tunggu orang-orang. Nabi Samuel bilang, tunggu ya, aku belum datang. Terus gitu dia datang, loh kok ada suara rame-rame. Nah, terus dia katakan, ya aku bikin persembahan dulu karena orang-orang minta. Saudara, lihat ya, saudara ini accountable pada Tuhan. Saudara mediatornya karena Tuhan set people, orang itu di rumahnya yaitu saudara. Nah makanya saudara dengarkan, kalau saudara tidak kuat, tidak tahu ini datangnya dari Tuhan, wah motivasi bisa nggak benar. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Siapa Absalom? Siapa Adonai? Saya cuma mau pendek. Absalom dan Adonai adalah anak Daud yang tampan. Lihat. Sebetulnya dia menjadi successor daripada Raja Daud. Tetapi kenapa nggak jadi? Karena dia sakit hati sama bapaknya. Apakah ada saudara di situ yang sakit sama bapak rohani saudara? Saudara tahu apa yang dilakukan Absalom? 12 tahun sakit hati disimpan. Pak, itu roh ya. Makanya harus belajar untuk ngomong. Tuhan aku mau ampuni. Karena dalam pelayanan kita digesek. Tidak adalah saudara sendirian. Kalau saudara pamannya bisa lihat saya, Yusuf, nanti pelayanannya Ministry of Yusuf. Orang Amerika itu banyak. Kenapa? Karena untuk hidup berjemaat. Tidak mudah, kan? Tak mudah. Nah, saudaraku Absalom mengalami sakit hati. Adonai, lihat saya. Absalom itu, ya boleh saya sharing. Dia tiduri istrinya, bapaknya sendiri. Semuanya. Wow, mengerikan, Pak. Dan hari itu orang yang mati, dengarkan saudaraku ya, dalam peperangan Absalom. Saudaraku, 9/11 nanti ini September 11. Amerika itu kecolongan dengan ekstremis. Yang meninggal aja 3.000 itu sudah geger. Pada waktu zamannya Absalom, 12.000 satu hari orang mati. Mengerikan. Ya, saudaraku. Absalom matinya di mana? Bisa lihat. Dia tergantung antara, karena rambutnya panjang, dia itu tampan, dia naik kuda. Selagi dia naik kuda, rambutnya tersangkut di dahan. Di Alkitab dibilang dia tergantung antara langit dan bumi. Saya berhenti. Adakah saudara hidupnya di tengah-tengah surga dan bumi? Ditaruh gereja, lama-lama nggak betah. Ditaruh di tempat, lama-lama mau pindah. Hidupnya bergantung tanpa untung. Wow, mengerikan, Pak. Itu hidupnya Absalom.
Adonai lebih mengerikan. Dia katakan gini, lihat saya. Aku anak raja. Belum ditunjuk, dia sudah ya menunjukkan diri, self-appointed. Aku anak raja. Gak ada kontak, gak ditunjuk, and then dia apa? Mengerikannya. Dia punya nabi sendiri. Dia punya pengikut sendiri. Wow, banyak itu Pak. Begitu dia nggak cocok, ya mereka nggak cocok, mereka keluar Pak. And then bikin persekutuan sendiri, panggil pendeta sendiri, panggil musician sendiri. Nah itu Adonai. Jangan lakukan. Sekali lagi saya mau tanya, saudara mau sukses melayani Tuhan, bisa katakan? Amin. Pak, saya nggak main-main. Perhatikan ini. Ini sindrom-sindrom di dalam pelayanan. Ya, terus 3. Mari kita baca. 3, 2, 1. Keterampilan atau skill. Iya. Skillnya itu saya minta kalau saudara khotbah itu perhatikan hermeneutics, homiletics. Sengaja saya pakai ini, ngomongnya ini. Saya lihat pernah pendeta Yusak Kang itu ngajari homiletics. Itu saudara, kalau saudara mau jemaat saudara itu yang berpendidikan, ya, yang punya degree itu duduk di sekitar saudara. Nah, perhatikan cara saudara untuk khotbah. Betul. Enggak asal kesaksian demi kesaksian, kesaksian demi kesaksian. Enggak. Harus membangun jiwa yang kosong itu loh, Pak. Nah, saya tulis kayak gini, kalau hermeneutics itu ya, cara saudara menafsirkan Alkitab. Tidak bisa loh dengan iluminasi pikiran saudara. Gak bisa. Menafsirkan itu dari Alkitab sama Alkitab itu nanti ada jembatannya. Nyambung. Tapi nggak bisa saudara mikir. Itu iluminasi. Berbahaya. Kalau homiletics itu bagaimana saudara untuk menyusun khotbah saudara. Lihat saya. Topik itu memang saudara berdoa untuk menghadapi mau khotbah, saudara sembahyang. Kayak hari ini. Ini yang sudah 2 minggu ini. Ya Tuhan yang taruh. Bekali. Jangan asal ambil judul. Saya diajar sama Tuhan. Kalau kamu mau membekali mereka, bekali betul-betul yang benar. Ini saudara. Nah, makanya saya tonton saudara untuk menjadi pemimpin yang betul-betul bisa pertumbuhannya, akarnya itu ada, nanti batangnya ada, nanti bisa bertunas ke arah situ. Homiletics minta topiknya. Kalau setelah pamannya sudah dapat topik, lihat saya ya. Saya ini nggak nyatet, lihat. Baptisan untuk semua orang, umpamanya gitu. Terus gitu. Mengapa? Nomor 1, contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dibaptis. Di mana? Ya, baptisannya itu percik atau apa itu? Selam. Sampai hari ini banyak gereja yang berdebat. Ya kaptennya siapa? Kapten salvation-nya, keselamatan siapa? Ikutin Yesus. Yesus keluar dari sungai Jordan. Dia keluar. Artinya kedua, baptisan itu fully, penuh, bukan percikan. Nah, kayak gini-gini, saudaraku, kalau saudara sharing, itu membuat jiwa yang sudah dengar, mantap. Oh benar. Nah, saya mau supaya
Itu dapatnya dari mana nyusun? Dari homiletics. Nggak bisa dari ide. Terus expository. Kalau sudah ahli dengan title, nah, saudara boleh khotbah expository. Expository itu saudara ambil ayat and then isinya dikupas. Kalau yang ini apa? Eskatologi. Ayo di sana ada yang tahu eskatologi? Dulu waktu saya... Hah? Akhir zaman, Pak. Eskatologi, kedatangan Tuhan. Nah, kayak gini-gini, dengarkan saudaraku, kita harus sedikit tahu. Terus topical. Apa topical itu? Saudara jangan kehabisan amunisi. Saya tulis nih. Apologetik. Mari kita baca sama-sama. Apologetik. 3, 2, 1. Apologetik. Lihat saya. Hidup tanpa penyesalan. Itu apologetik. Wah, kalau saudara minta saya, masa muda yang penuh dengan apologetik. Tidak usah susah. Saya kasih saudaraku. Hidup tanpa penyesalan. Kamu khotbah untuk anak-anak muda. Jadi saudara tidak menghakimi. Terus dari buku Alkitab, seperti gereja kita mendiskusi kitab Yakobus sekarang. Terus karakter Bible. Saudara mau karakter Bible apa? And then Bible issue. Isunya soal apa? Pertengkaran kayak apa? Terus saudara mau berbicara Yesus, saya tulis. Di situ ada kira-kira berapa? 40 orang. Menurut saudara, Yesus sedang apa? Nah, itu kan beda-beda. Yesus berkhotbah di bukit. Yesus sedang berpuasa. Tergantung. Nah, ini untuk kultur, hot topics sekarang ini antara generasi. Saudara bisa. Pernikahan, peran orang tua, uang, disiplin dalam gereja, mission, soal kehidupan, komunitas, kesembuhan, pelayanan, penginjilan, Natal, Paskah. Pak, lihat saya. Kamu tidak akan kehabisan khotbah, Pak. Ada amin? Amin. Hari Sabtu kamu bisa tenang. Sekali lagi, ya, kamu tidak usah menggenapi lagunya The Bee Gees, Saturday Night Fever. Banyak teman-teman saya, pendeta kalau sudah hari Sabtu malam untuk menghadapi hari Sunday, mereka kehabisan khotbah. And then, saudara tahu, copy and paste. Copy. Dipikir, saudaraku, bisa menumbuhkan gerejanya. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Loh, khotbahnya bagus loh, Pastor. Iya, tapi nggak ada akarnya. Nggak ada kesambungannya. Benar. Jangan sampai keliru. Terus, nih ya, ini yang kedua aja pokoknya. Ini lepas landas. Kalau kamu, mantap nggak yang pertama tadi? Sudah mantap nggak? Mantap. Iya. Udah kamu siap lah. 1 tahun itu pelurunya udah siap untuk landas kamu. Terus yang kalau saudara keluar dari situ menimbang siapa sebagai teman pelayanan saudara. Ingat Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia sesuai dengan apa saudara? Untuk kebutuhan. Nah, teman pekerja itu bisa begini, bisa kebetulan, atau saudara divine appointment, rencana Allah. Lihat saya. Jadi kalau bisa lihat yang ini perhatikan, jangan sampai kecolongan.
Tiap kali saudara ketemu sama orang, berdoa sama Tuhan. Jangan saudara berangkat sendiri loh. Hah? Jangan loh. Nanti digebukin sama iblis, Pak. Ya. Jadi saudara ini ajak kalau di situ, lihat ya, ayo mau nggak sama-sama membangun visinya Tuhan. Kalau kebetulan memang tidak direncanakan, tapi ada koneksi dan kesempatan. Nah, saudara ini pikiran ini harus nyambung kepada kerajaan Allah terus. Terus kalau rencana Allah, ya divine appointment, ya berencana, ketemu, ayo sama-sama. Lah saudara ada di sini tak lihat 30 orang. Ya waktu saya tahu gereja yang menaungi gereja kami dari Portland Bible Temple, namanya salah satu hamba Tuhan, tapi dia udah meninggal. Untuk dia mulai pioneer gereja itu, dia bawa kira-kira 12 orang. Ayo pindah sama-sama. Bangun dan 12 itu memimpin. And then menjadi gereja yang salah satu terbesar. Di mana? Di Seattle. Di Seattle. Caranya begitu, saudaraku. Dan kedua, saudara dikhususkan divine sovereignty of God. Jadi saudara tidak usah takut. Bukan suatu kebetulan kalau ada di dalam kehidupanmu, mereka itu bisa bersama-sama atau untuk sementara waktu. Nggak usah sakit. Kalau mereka cuma tahu-tahu, ya cuma sementara waktu. Saya lihat saya ya. Saya tiap tahun ada namanya Exodus, keluaran. Mereka pulang ke Indonesia. Tiap tahun, Pak. Tiap tahun. Saya tahun 2006, 2006 saya masih ingat. Yang pulang ke Indonesia berapa? 160 orang. Bye-bye. Aduh. Sepertinya udah capek-capek, udah. Tapi ya itu namanya untuk sementara. Tuhan kerjain saya. Nah, saudara ini di Indonesia banyak tuayan. Kalau di sini, siapa yang mau tinggal di Amerika? Saudara kepingin. Nanti kalau saudara kepingin di sini, pengen pulang, Bapak. Benar. Kalau nggak punya visi, di sini ini kerja keras. Lebih dari kuli, Pak. Benar. Kelihatannya aja Amerika. Tapi kalau tidak punya visi, Pak, berat. Nah, saudara ini dikhususkan untuk supaya saudara ini bisa nyambung. Terus Tuhan tidak hanya memberikan orang dalam hidupmu, tapi dia memberikan siapa yang perlu. Saudara mungkin sudah pintar khotbah, tetapi saudara perlu sekretaris, saudara perlu PR. Makanya jadikan saudara steward yang benar. Ya, jadi berencana. Satu lagi. Terakhir. Ayo yang C. 3, 2, 1. Pelajaran. Pelajaran siapa orang yang bersama dalam sepelayanan. Wow. Belajar memahami orang yang sepelayanan dan panggilan pelayanan dan membangun hubungan untuk tujuan visi Allah. Langkah pertama dalam memahami untuk bersama itu kelihatannya sulit. Saudara belajar untuk tahu kekuatan dia, untuk belajar mengerti pribadinya dia. Ya, yang tadi saya besi menajamkan besi. Tetapi saudara tahu bahwa pelayananku ini perlu orang. Gak bisa aku sendiri. Jadi saudara dalam melalui hubungan yang sehat, akhirnya setelah kira-kira sekian lama, pelayanan itu menjadi kuat. Wah, karena Tuhan tahu-tahu, dalam hidupku ini ada. Saya kan 40 tahun ya. Lihat,
orang yang ikut umpamanya pelayanan dari saya sampai hari ini yang pertama masih ada loh Pak. Namanya sekarang udah jadi hamba Tuhan Pastor Deki. Dari sejak tahun 83. Terus gitu Pastor Tambunan. Dari tahun berapa? Tahun 90. Saya tidak pernah itu mengalami perpecahan. Model kayak gini. Tidak sempurna. Apa tidak pernah ada tidak kecocokan? Loh ya sering. Tetapi selalu diselesaikan bukan untuk interest, self-interest. Besi menajamkan besi. Sampai hari ini banyak, Pak. Makanya saya mau supaya saudara nilai ini dipertahankan. Terus, menyadari karena Allah menaruh orang yang setia dalam pelayanan, aman dan masuk dalam hidup dunia hidupmu, panggilan berbuah bersama dan sehat dalam hubungan pelayanan. Ada juga Allah taruh orang yang hanya bersemi. Nah, saudara tidak usah marah-marah. Ya, ada juga Allah menaruh orang yang setia dalam hidupmu, aktif dalam pelayanan. Makanya saya taruh ini. Mau tahu berapa tahun? Nah, kalau orang yang sudah setia, saudara lebih perhatikan orang tersebut. Jangan orang yang sebentar datang, belum tahu akarnya, belum tahu, belum diuji. Waduh, saudaraku dan saudara abaikan orang yang sudah 10 tahun, 15 tahun. Keliru, Pak. Lihat Tuhan Yesus, 12 yang diperhatikan. 12, itu aja. Itu aja. Tiap hari, 3,5 tahun. Itu pun masih ada yang jeder. Didoain, diajari, makan bersama, fellowship, melihat langkah-langkahnya. Itu aja. Nah, saya mau supaya ini kesuksesan lepas seorang pemimpin, lepas landas. Ini jadi bekal sama saudara. Nanti terakhir minggu depan, saya mau supaya saya kasih gambaran aja. Mengetahui siapa yang perlu dalam hidupmu. Wah. Apakah ada Yonatan dalam hidupmu? Ya, oke. Saya mau doakan. Oke, mari kita semua angkat tangan kepada Tuhan ke atas. Karena semua berkat datangnya dari atas, yaitu panggilan Tuhan. Bapa, aku berdoa. Tuhan, nama Yesus biar ditinggikan Bapa. Dan pasti Engkau akan jawab doa-doa mereka. Karena bukan untuk kepentingan mereka, tetapi membawa nama anak-Mu. Berkati Tuhan. Dalam pelayanan yang sudah Kau taruh dalam hati mereka. Beri pada mereka Tuhan keinginan menata tatanan kerajaan Allah itu bagaimana terjadi Tuhan. Berikan visi-visi sehingga mereka itu menjadi dream team. Tim yang Kau impikan ya Tuhan. Memang Tuhan mereka masih tunas, masih muda. Justru itu dandani. Berikan jubah-jubah-Mu Tuhan. Berikan sekitar mereka orang-orang yang mereka patut untuk bisa melayani sama-sama. Karena aku tahu Tuhan doa ini bukan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk nama-Mu ditinggikan. Yes. Berkati Tuhan Yesus. Training center Singkawang ini. Muncul Tuhan Yesus anak-anak Allah. Bukan pengikut-pengikut. Bukan hanya murid saja. Tetapi anak-anak. Dan juga Tuhan sons and daughter. Amen. Woman of God. Terima kasih Bapak Urapi. Yang percaya bisa katakan yang keras ya. Yang keras. 3, 2, 1. Amin.
Ya, terima kasih. Terima kasih Ya, Mas Effendi. bentar. Tuhan memberkati semuanya.